Setelah sampai di Baitul Maqdis, dengan suara lantang penuh getaran wibawa, Jibril mengumandangkan azan. Baginda menyaksikan lautan nabi dan malaikat. Rasulullah SAW dipersilahkan menjadi imam salat dari 123.999 nabi dan jutaan malaikat. Malam itu, langit Yerusalem tenggelam dalam cahaya keagungannya. Nabi disuguhkan 3 bejana yang berisi arak, susu dan air. Rasulullah memilih bejana yang berisi susu yang menjadi perlambang fitrah umatnya. Seusai dahaga dirasa hilang, Rasulullah melangkahkan kaki ke sebongkah batu besar yang terletak di dalam Masjidil Aqsa. Bidadari bermata indah dengan kecantikan dan keelokan yang tak pernah sekalipun terlintas di angan-angan, sedari tadi berkerumun di sebelah kiri batu besar itu. Malam itu mereka turun ke bumi demi menyambut Rasulullah. Tak lama setelahnya, sebuah tangga yang begitu panjang yang terbuat dari emas, perak dan permata serta ditaburi mutiara-mutiara mendarat tepat di atas sakhrah. Ia tak terlihat dari dunia nyata karena bersifat metafisik dan berjumlah 10. Itulah tangga yang disebut dengan Mi'raj, dan dari titik ini rihlah ardhiyah pun selesai dan berlanjut dengan rihlah samawiyah, menembus eskalase langit, menjelajahi semesta dan merobek ribuan tabir hingga baginda sampai di hadrah Qudisiyah, bertemu dengan sang kekasih, pemilik segala keindahan dan cinta. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. Lagi-lagi, satu snapshot peristiwa Isra Mi'raj menjelaskan kepada kita kebesaran derajat, keluhuran maqam dan kedekatan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Meraih makam Qaba Qausaini aw Adna pada malam Isra Mi'raj adalah bukti paling konkret bahwa Nabi Muhammad menjadi makhluk yang paling dicintai, disayangi dan dekat dengan Allah. Meraih makam Qaba Qausaini aw Adna adalah titik kulminasi dalam rihlah Isra Mi'raj. Setelah sebelumnya Nabi Muhammad SAW melalui rangkaian pengalaman spiritual tak terpermanai, melintasi 7 langit, melampaui Sidratul Muntaha, mustawa Sariful Aqlam dan tiba di Al-Arash. Bahkan ketika mencapai titik kulminasi dalam rihlah Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad berjarak sekitar 2 ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi dengan ujung alam semesta. Beliau hampir saja keluar dari alam semesta, tetapi Tuhan tak menghendaki. Lantaran alam semesta akan mengalami kehancuran jika Nabi tidak lagi berada di lingkarannya. Seakan Tuhan berfirman, kalau kami berkehendak mengeluarkanmu dari alam semesta ini, tentu kami akan mengeluarkanmu. Tetapi yang kami inginkan hanya membawamu ke ujung alam semesta untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami yang tidak kami perlihatkan kepada selainmu, karena engkau adalah penopang alam semesta. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab munajat kekasihnya, Ya Muhammad, jika aku menciptakan Adam dengan tangan kudrahku, aku meniupkan roh kepadanya, maka aku menciptakannya dari tanah, padahal aku menciptakanmu dari cahaya zatku. Jika aku menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil, maka aku menjadikanmu sebagai Al-Habib. Jika aku bersabda kepada Musa dengan langsung, maka aku bersabda kepadanya di balik hijab di atas gunung Tursina, padahal aku bersabda kepadamu di atas permadani agung tanpa terhalangi satupun bentangan hijab. Jika aku mengangkat Idris ke tempat yang luhur, maka aku mengangkatnya hanya sampai di langit keempat, padahal aku mengangkatmu ke sebuah tempat yang tidak bisa dilampaui siapapun selain engkau. Jika aku menganugerahi Sulaiman kerajaan agung yang tak bisa ditandingi siapapun, maka aku menjadikan untukmu seluruh tanah di permukaan bumi sebagai tempat sujud dan debunya suci menyucikan. Jika aku memberi Daud kitab Zabur dan mengampuni dosa besarnya, maka aku memberimu Al-Quran agung dan mengampuni dosa-dosamu yang sudah-sudah dan yang akan datang. Sungguh, aku mengutusmu kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Aku melapangkan dadamu, aku menghilangkan beban darimu, aku meninggikan sebutan namamu. Aku tak boleh disebut kecuali engkau disebut bersamaku, dan aku menjadikan umatmu sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sembari berucap, Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan akan menghadap Tuhan yang maha mulia. Rasulullah pun menaiki tangga cahaya dan melintasi 7 lapis langit serta mengetuk setiap pintunya dan memeluk salam kepada nabi-nabi yang ada di sana. Di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam, di langit kedua dengan Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga dihuni oleh Nabi Yusuf dan sekelompok manusia dengan wajah rupawan, di langit keempat ada Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima ditempati Nabi Harun, di langit keenam ada Nabi Musa alaihissalam.
Setelah berbincang dengan Nabi Musa, Rasulullah hendak pergi melanjutkan perjalanan. Tanpa ada yang menduga, Nabi Musa mendadak menangis. Lalu ada suara yang bertanya perihal tangisan Nabi kaum Bani Israel itu. Apa yang membuatmu menangis? Aku menangis sebab ada seorang pemuda yang diutus Allah setelahku. Umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Orang-orang Bani Israel menyangka bahwa akulah keturunan Adam yang paling mulia di sisi Allah. Padahal pemuda inilah yang akan menggantikan kedudukanku di dunia dan di akhirat. Seandainya itu semua hanya untuk dirinya sendiri, aku tak peduli. Tetapi ternyata dia beserta umatnya, jawab Nabi Musa alaihissalam. Sementara Nabi Musa masih diliputi suasana seduh, Mi'raj ke-7 telah mendarat di depan Rasulullah. Beliau dan Jibril bergegas menaiki Mi'raj itu. Sekejap berlalu, mereka berdua telah meninggalkan Nabi Musa dan tiba di depan pintu langit ke-7. Marhaban, selamat datang. Malaikat penjaga pintu langit ke-7 menyambut, dan di sana Ibrahim, bapak para nabi, tinggal. تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم. Rasulullah SAW menjelajahi langit ke-7 yang luasnya tiada bertepi. Di sana ada Baitul Makmur, surga, neraka, dan letak akar dan batang Sidratul Muntaha. Dengan Mi'raj ke-8, Rasulullah terus meninggi hingga sampai di Al-Kursi. Sidratul Muntaha yang ukurannya jauh lebih besar dari jutaan galaksi, puncaknya menjulang agung di sana. Sementara ketakjuban Rasulullah belum mereda, Jibril membuat suasana di puncak Sidratul Muntaha semakin takjub dengan menampakkan wujud aslinya. Terbentang darinya 600 sayap gemerlap yang tercipta dari cahaya. Sebatang sayap cahaya itu memadati tempat sejauh mata memandang. Tiap kali Jibril mengepakkannya, bercucuran mutiara dan perhiasan dengan aneka keindahan yang tak mampu diibaratkan aksara. Ketika perjalanan hendak dilanjutkan, sebuah hal dramatis terjadi. Jibril tidak bisa lagi menemani perjalanan Rasulullah. Ia berkata, "Lau danautu ummilatan lah taraktu." Jika aku berani melangkah seujung jari saja, niscaya aku akan hangus terbakar. Bayangkan, bahkan makhluk sekelas Jibril tak diizinkan untuk melampaui Sidratul Muntaha. Sebelum berpisah, Jibril berkata, "Ketika engkau sudah menemui Allah, sebutlah namaku di hadapannya. Mintalah kepadanya agar ia mengizinkanku membentangkan sayap-sayapku di atas sirat untuk umatmu, sehingga mereka bisa melewatinya dengan selamat kelak di hari kiamat." Jibril alaihissalam mengecup kening Rasulullah, melepas pelukan, dan dengan bantuan dorongannya, Rasulullah pun melesat seorang diri mengarungi lautan cahaya ilahi menuju sebuah tempat sakral di atas Al-Kursi yang dikehendakinya. Nabi Musa mengiba, meminta untuk melihat Allah Ta'ala, namun tidak dikabulkan olehnya. Sedangkan Nabi kita diundang untuk berjumpa dengannya. Fakhla'ana alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa diperintahkan untuk melepas sandalnya ketika ia ingin berbincang dengan Allah Ta'ala. Padahal itu hanya di Tursina. Sedangkan di Arash, baginda diperkenankan untuk memakai terompahnya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengubah syair indah tentang kejadian ini. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin 'allat fa jami'ul khalqi tahta dhilalihi. Di atas kepala alam semesta sandal Muhammad bertahta, maka seluruh ciptaan berada di bawah naungannya. Lada tura Musa nudiya ikhla' wa Ahmadu 'alal arsy lam yu'dhan bi khal'aini 'alihi. Tatkala di Tursina, Musa dipanggil, "Lepaslah sandalmu," sedangkan Nabi Muhammad di atas Arash tidak diperkenankan untuk melepas sandalnya. خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. Tak ada yang kuasa membendung kerinduan yang meluap-luap selain pertemuan antara perindu dengan yang maha dirindukan. Satu-satunya peredam bagi kobaran kerinduan hanyalah berjumpa dengan kekasih, menatap wajah kekasih, meskipun barang sekedip mata adalah mata air bagi jiwa yang terbakar dahaga di dalam mengarungi gurun kerinduan tak bertepi. Dengan kedua kaki telanjang, Rasulullah bergegas memijakkan kaki kembali di atas permadani agung dan menapak terus-menerus hingga sampai di hadirat Allah. Memandang zat Allah adalah kenikmatan terbesar yang tak tertandingi oleh apapun. Tak ada kebahagiaan dan anugerah melebihi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya,
penduduk surga akan melupakan segala kenikmatan yang telah disediakan di surga ketika tengah memandangnya. Dalam lintasan sejarah kehidupan alam semesta, miliaran manusia hidup, tetapi tak ada satupun di antara mereka ketika menjalani kehidupan di dunia pernah mengalami perjumpaan dan memandang zat Allah Ta'ala, kecuali hanya seorang hamba yang paling dicintai dan dikasihinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. لن تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. Cukuplah peristiwa Isra Mi'raj menjadi dalil terbesar bagi kita bahwa tak ada satupun makhluk yang mampu melampaui makam, keluhuran dan ketinggian derajat baginda. Allah telah menumpahkan rahasia-rahasia suci kepada Rasulullah, rahasia Tuhan yang sama sekali tak pernah tercium oleh alam semesta, rahasia Tuhan yang hanya diperuntukkan bagi makhluk paling istimewa sejagat raya. Pada malam itulah, di tempat paling sakral itulah, terurai kerahasiaan dari kerahasiaan di dalam kerahasiaan yang diketahui oleh Allah dan kekasihnya semata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, engkau adalah manusia yang aku utus kepada betapa agung dan luhur nikmat yang baginda dapatkan, betapa istimewanya beliau di sisi Allah. Di hari akhirat, beliau adalah pemimpin agung yang paling dibutuhkan oleh manusia. Di saat Nabi lain berkata nafsi nafsi, Nabi Muhammad justru berkata ummati ummati. Beliaulah galas bening mahabbah, mutiara dari kewujudan dan rahasia karang semesta. Beliaulah matahari ma'rifah dan purnama raya Lataif. Bahkan di saat beliau turun membawa salat 50 waktu, Nabi Musa terus mendesak beliau untuk meminta keringanan, dan akhirnya kita tahu bahwa yang diinginkan Nabi Musa hanyalah pancaran cahayanya. Nabi Musa ingin melepas kerinduan memandang zat Allah yang sudah sekian lama terpendam dengan memandang makhluk yang sudah memandangnya. Ibnul Farid, seorang sufi yang dijuluki Sultanul Ashikin, menggubah sebuah bait, abqili muqlatan la'alli yawman qabla al-mauti ara biha mar'at. Selamatkanlah bola mataku, barangkali suatu hari sebelum aku mati, aku melihat dengannya manusia yang telah melihatmu. وعز إدراك ما وليت من نعمي صلى الله عليه. Kutelusuri lembar demi lembar berkisahmu, siapapun yang mencacimu, aku tak dapati wajahmu masam, bibirmu menggerutu dan tanganmu mengepal. Setiap membaca kisahmu, setiap itu juga aku jatuh cinta. Selain selalu belajar mencintaimu dengan memegang erat ajaranmu, aku bisa apa? Demi masa rindu yang telah menyesatkanku, aku menjadi musafir. Aku menemukan namamu di setiap tempat di mana cinta disembah. Oh Tuhan, seluruh bunga yang tumbuh di taman rindu, biarkan ku petik untuk nabiku saja. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه. Sahabat Hasan bin Sabit menggubah sebuah puisi yang begitu indah kepada baginda. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, tak pernah ada mata yang pernah melihat manusia setampan dirimu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, tak ada perempuan yang melahirkan manusia seelok rupamu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan bersih dari segala noda. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seakan-akan engkau menciptakan dirimu sebagaimana kehendakmu. Dan pada akhirnya, tatkala Allah panggil Nabi pengajak kita karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan Rasul termulia, maka jadilah kita umat yang paling mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. لما دعا الله داعينا لطاعته
بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم